Halo teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Dan untuk cerita sahabat kehidupan hari ini kita akan menceritakan dua orang adik kakak, Johnny dan Johan. Nah, Johnny dan Johan ini adalah dua orang adik kakak yang memiliki orang tua, terutama bapaknya yang sering mabuk-mabukan, sering main judi. Dan pada suatu hari Johnny dan Johan ini mereka duduk di teras. Mereka pun berbicara. Capek juga ya punya bapak kayak dia, ucap Johnny kepada kakaknya Johan. Dan iya, tiap hari kerjanya cuma mabuk, mukulin ibu, ngamuk, jawab Johnny. Mana nganggur lagi, kerjaan serabutan, cuma sesekali minta duit, lu ke mama buat main slot, tambah Johan. Lalu mereka berdua pun tanpa sadar, mereka pun menangis melihat kelakuan bapaknya seperti itu. Jadi Johnny sama Johan ini adalah adik kakak yang memiliki seorang ayah yang alkoholik, sering mabuk-mabukan, orangnya juga temperamental, jadi sering marah-marah dianya. Kadang marahnya meledak-meledak, untuk hal-hal yang sepele pun bisa menjadi marah yang sangat luar biasa. Terus kasar orangnya, sering main tangan, main kaki, sering main judi juga. Dan lebih parahnya lagi, dia tidak bekerja. Singkat cerita, kita akan berlanjut ke 15 tahun kemudian. Jadi Johnny dan Johan ini mereka sudah dewasa. Jadi mereka ini sekarang sudah dewasa. Dan Johnny ini menjadi seseorang yang mirip dengan ayahnya. Dia memiliki kebiasaan minum alkohol, terus sering main judi, dan tidak bertanggung jawab terhadap karirnya, terhadap hidupnya, dan hidupnya pun berantakan sama seperti ayahnya. Sementara Johan tumbuh menjadi seorang yang sangat luar biasa. Dia menjauhi yang namanya alkohol. Dia menjauhi yang namanya judi. Dia menjadi orang yang lemah lembut, bisa mengontrol emosinya. Dan Johan sendiri pun orang yang sangat ulet dalam bekerja, sehingga dia memiliki karir yang bagus, mapan, dan juga sudah menikah, memiliki istri dan anak yang dicintai. Dan pada suatu hari ketika mereka berdua ditanya, mereka ini lagi berkumpul, mereka berdua ditanya, apa yang membuat kalian menjadi orang yang seperti ini? Apa yang membuat kalian menjadi orang yang seperti ini? Jawab mereka, karena aku memiliki ayah seorang pemabuk. Ya, jawaban mereka barengan, karena aku memiliki ayah yang seorang pemabuk. Iya betul, keluarga dan lingkungan sangat berpengaruh pada seseorang. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang ke depannya. Tapi pada akhirnya manusia itu selalu punya pilihan. Seperti Johnny dan Johan ini memiliki sebuah pilihan, dan itu masing-masing mereka yang memilih. Kita bisa memilih atau mengulang pola yang sama, atau memutus rantai. Nah ini, ayahnya Johnny dan Johan ini adalah seorang pemabuk.
itu sebuah pilihan. Apakah mau memilih atau mengulang pola yang sama atau memutus rantai? Nah, siapa diri kamu yang sekarang? Bukan hanya karena aku dibesarkan begini, terus aku dulu berasal dari sini, keluarga yang seperti itu. Bukan kita harus mengikuti keluarga yang itu juga sama. Bukan hanya itu, tapi juga karena pilihan-pilihan daripada teman-teman semua. Seperti contohnya Joni dan Johan ini. Itu adalah dua pilihan yang berbeda. Pilihan yang pertama diambil Joni adalah mengikuti jejak ayahnya. Dia mengikuti pola yang sama seperti yang dilakukan ayahnya. Tetapi Johan memilih pilihan yang berbeda. Dia berusaha untuk memutus rantai yang dia tahu bahwa jika saya bisa membuat suatu pilihan, saya akan memilih hal yang terbaik untuk hidup saya, untuk kehidupan saya di masa depan, dan untuk kehidupan penerus-penerus saya di masa depan. Dan itulah yang dilakukan oleh Johan. Jadi untuk teman-teman semua, dimanapun berada, tindakan-tindakan kecil yang teman-teman lakukan dalam sehari-hari, yang terulang dari minggu ke minggu, bulan demi bulan, hingga menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan yang dijalankan bertahun-tahun membentuk diri teman-teman semua yang sekarang. Kita ini semua pasti punya masa lalu lah. Entah masa lalu yang baik ataupun yang buruk, entah masa lalu dalam satu keluarga. Namun kita ini bukan hanya sekedar korban dari masa lalu tersebut. Kita bisa menghancurkan diri yang sekarang atas nama masa lalu, atau mulai membangun bata demi bata untuk masa depan. Teman-teman punya pilihan. Jadi teman-teman itu semua bisa memilih. Maka pilihlah hidup seperti apa yang ingin teman-teman semua jalani dengan berani. Saya percaya bahwa kekuatan ada dalam diri teman-teman semua. Jadi teman-teman semua ini memiliki kekuatan masing-masing. Ketika kekuatan itu ada, pilihlah yang terbaik. Dan tolong gunakan itu untuk dirimu sendiri, untuk mengukir jalan kehidupanmu. Jadi untuk teman-teman semua, pilihlah yang terbaik, yang menjadi aturan Tuhan. Jadi ketika teman-teman semua memilih yang terbaik, yang memang menjadi aturan Tuhan, saya jaminkan bahwa Tuhan pun senang. Ketika Tuhan senang, hidup kalian tuh akan bahagia. Belum tentu teman-teman semua ketika kalian berpikir bahwa kalian minum minuman keras, atau merasa diri arogan, atau merasa diri kalian memiliki suatu kekuasaan, tetapi kalian merasa nyaman di sana dengan kondisi seperti itu. Tapi itu, apakah itu merupakan aturan dari Tuhan? Nah, ketika itu bukan aturan dari Tuhan, lebih baik jauhi. Nah, ketika teman-teman semua bisa menjauhi itu semua, saya jaminkan hidup teman-teman semua itu akan bahagia. Jadi, pilihlah yang terbaik. Pilihan semua ada pada diri teman-teman semua. Mungkin begitu saja untuk cerita sahabat kehidupan hari ini. Tetap pilih yang terbaik. Salam cerita sahabat kehidupan.